Bahan-bahan yang digunakan untuk praktikum ke-1 adalah lilin, gelas, air, piring, dan pewarna makanan. Langkah-langkahnya: letakkan lilin di piring, kemudian tuangkan air yang sudah tercampur pewarna ke dalam piring. Nyalakan lilin. Kemudian tutup lilin dengan gelas. Setelah saya amati, maka saya dapat menyimpulkan dari praktikum ke-1 ini bahwa air di dalam gelas akan sedikit naik. Hal ini disebabkan karena jumlah oksigen di dalam gelas berkurang dan menyebabkan tekanan udara di dalam gelas turun. Turunnya tekanan udara di dalam gelas menyebabkan permukaan air di dalam gelas naik sehingga lebih tinggi daripada permukaan air yang ada di luar gelas. Bahan-bahan yang digunakan untuk praktikum kedua yaitu 2 gelas, air, minyak, pewarna makanan, garam, dan sabun cuci piring. Langkah-langkahnya: tuangkan air ke dalam masing-masing gelas. Lalu masukkan minyak ke dalam masing-masing gelas. Lalu tuangkan pewarna makanan ke dalam masing-masing gelas. Kemudian tuangkan garam ke dalam gelas pertama. Kemudian pada gelas kedua tuangkan sabun pencuci piring. Setelah saya amati, maka saya dapat menyimpulkan dari praktikum kedua ini bahwa minyak, air, pewarna makanan, dan garam, air dan minyak merupakan salah satu pelajaran fisika yang berhubungan dengan Archimedes. Kenapa? Karena pada saat sebelum dimasukkan garam ke dalam air yang dicampur dengan minyak tadi, air dan minyak masih terlihat tenang walaupun memang tidak bisa menyatu. Akan tetapi setelah garam dicampurkan, air dan minyak tersebut menjadi larut dan menghasilkan gelembung-gelembung. Nah, semakin banyak garam yang dicampurkan pada larutan tersebut, maka semakin banyak juga gelembung yang akan dihasilkan. Untuk percobaan pada minyak, air, pewarna makanan, dan sabun pencuci piring, air mempunyai sifat polar, minyak mempunyai sifat nonpolar, sabun pencuci piring mempunyai sifat polar dan nonpolar. Minyak dan air adalah 2 jenis yang sangat sulit untuk menyatu. Ketika minyak dicampur dengan air, maka minyak tersebut akan terapung di atas air. Dan jika dicampurkan sabun,
maka molekul pada sabun akan mengikat air dan minyak. Bahan-bahan yang digunakan untuk praktikum ketiga yaitu piring, cotton bud, pewarna makanan, merah, kuning, biru, susu cair, dan sabun pencuci piring. Langkah-langkahnya, yang pertama, tuangkan susu cair ke dalam piring. Lalu, tuangkan pewarna makanan ke dalam piring. Warna kuning, kemudian warna biru, dan merah. Lalu, masukkan cotton bud ke dalam sabun. Letakkan ujung cotton bud yang terkena sabun pencuci piring ke tengah-tengah pewarna makanan. Setelah saya amati, maka saya dapat menyimpulkan dari praktikum ketiga ini bahwa susu cair bereaksi menjauh dari titik bersabun pencuci piring ini. Hal ini terlihat dari warna-warna yang melebar lalu berputar. Dan bila dilakukan di titik lainnya, akan terjadi hal yang sama. Susu cair menjauh dari cairan sabun pencuci piring. Sebagian besar susu adalah air, namun juga mengandung vitamin, mineral, protein, dan sedikit lemak. Lemak dan protein adalah kandungan dalam susu yang sensitif terhadap perubahan larutan sekitarnya. Ketika ditambahkan sabun, senyawa yang ada pada sabun memecah protein dan lemak yang terkandung pada susu. Reaksi memecah lemak itu pun terlihat apabila susu telah diberi pewarna. Maka dari itu, susu berpewarna nampak keluar, membelok, memutar, membentuk gulungan, dan mengerut.